Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 6 Banjarbaru yang beranggotakan saya sendiri, Rizka Farohnisa dengan NPM 19520033 bersama teman saya ada Rizkiana Nur Anissa dengan NPM 19520102 dan Gozali Rahman dengan NPM 19520091. Kami sini ingin menyelesaikan tugas UTS dari mata kuliah Syariah Bahasa Indonesia SBMI yang diampu oleh Ibu Tutus Rani Arifah MPD. Untuk itu saya akan menjelaskan pada video selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep pembelajaran bahasa Indonesia pada kelas rendah dan kelas tinggi. Di mana pada kelas rendah rencana pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia kelas rendah pada RPP sesuai dengan edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 pada satuan pendidikan SD kelas 3 semester 1 tema 3 benda di sekitarku dengan subtema 1 aneka benda di sekitarku. Muatan terpadunya yaitu bahasa Indonesia pada pembelajaran 2 dengan alokasi waktu 1 hari. Adapun kompetensi intinya yaitu 1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Pada ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati seperti mendengar, melihat, membaca, dan menanya, dan menanyakan berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Pada keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Adapun KD-nya, di sini 3.1 menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Dengan indikator 3.1.1 membaca wacana berjudul benda terbuat dari kayu. KD 4.1 menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk lisan, tulis, visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Dengan indikator 4.1.1 menceritakan kembali informasi secara lisan tentang benda-benda di sekitarnya yang terbuat dari kayu. Adapun di sini ada tujuan pembelajarannya. Dengan membaca wacana berjudul benda terbuat dari kayu, siswa dapat menemukan kosakata baru yang terbuat dari wacana. Dan dengan menjawab pertanyaan pada persiapan bercerita, siswa mampu mencerminkan kembali informasi secara lisan tentang benda-benda di sekitarnya yang terbuat dari kayu dengan percaya diri. Adapun di sini kegiatan-kegiatannya, ada kegiatan pendahuluan yaitu melakukan pembukaan dengan salam dan membaca doa, menanyakan kabar dan mengecek kehadiran, mengaitkan materi sebelumnya, dan memberikan gambaran tentang manfaat yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Di sini juga ada kegiatan inti dan juga ada penutup. Sumber belajar dan media pembelajarannya dari buku pedoman guru tema benda di sekitarku pada kelas 3, buku tematik terpadu kurikulum 2013 Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020. Yang kedua ada buku siswa tema 3 mengenai benda di sekitarku kelas 3, buku tematik terpadu kurikulum 2013 Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020 serta benda-benda yang terbuat dari kayu. Sini ada materinya yaitu membaca wacana yang berjudul benda terbuat dari kayu dan bercerita tentang benda yang terbuat dari kayu. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Yang pertama ada pendekatan yang menggunakan saintifik, dan yang kedua ada metode menggunakan permainan atau simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Kemudian ada penilaian. Yang pertama penilaian sikap.
ada perubahan tingkah laku seperti santun, peduli, tanggung jawab. Di sini ada nilai yang masing-masingnya memiliki bobot yang berbeda-beda. Untuk yang K itu merupakan kurang, C itu cukup, B artinya baik, dan SB itu sangat baik. Dimana kurang itu nilainya 1, cukup nilainya 2, baik nilainya 3, dan sangat baik nilainya 4. Yang kedua, penilaian pengetahuan, dimana menjawab pertanyaan berdasarkan wacana. Apabila 4 soal benar semua, maka jumlah benar dibagi 4 lalu dikalikan 100 sehingga hasilnya 100. Serta mengisi tabel benda yang terbuat dari kayu. Apabila 5 benar semua, jumlah benar tersebut dibagi 5 baru dikali 100 sehingga hasilnya 100. Di sini ada penilaian keterampilan, di mana apabila siswa mendapatkan nilai 4, maka ia akan mendapatkan keterangan bahwa semua proses sesuai dengan urutan benda yang terbuat dari kayu pada aspek kesesuaian urutan proses pembuatan benda yang terbuat dari kayu. Begitupun seterusnya. Yang D, deskripsi RPP Bahasa Indonesia kelas rendah, di mana RPP merupakan pegangan seorang guru dalam mengajar di kelas, dan RPP dibuat oleh seorang guru untuk membantu dalam mengajar. RPP tersebut memuat KI, KD, indikator, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber dan media pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan juga penilaian. Proses pembelajarannya yaitu secara keseluruhan mencakup kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup pembelajaran. Untuk hasil pembelajaran, menurut teori taksonomi Bloom, hasil belajar dalam rangka studi dicapai melalui 3 kategori ranah, antara lain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan ini ada contoh penilaian hasil belajar dilakukan setelah kegiatan proses pembelajaran dan menjadi acuan sebagai evaluasi pembelajaran. Yang kedua ada kelas tinggi, di mana RPP tersebut sesuai edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019, Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, kelas 6 semester genap, tema 7 kepemimpinan, subtema 1 pemimpin di sekitarku, dengan muatan terpadu bahasa Indonesia pada pembelajaran pertama dengan alokasi waktu 1 hari. KI-nya sama dengan kelas rendah. KD-nya yaitu 3.1 menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca, dengan indikator 3.3.3 menyebutkan pembicara dan pendengar pidato dengan benar. Indikator 3.3.2 menjelaskan tempat dan suasana pidato. Kemudian ada KD 4.3 menyampaikan pidato hasil karya pribadi dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif sebagai bentuk ungkapan diri. Dengan indikator 4.3.1 menyusun konsep urutan isi pidato. C. Tujuan pembelajaran, di mana melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai kepemimpinan yang baik dengan benar. Di sini ada kegiatan pembelajaran diawali dengan pendahuluan, guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, hingga seterusnya menggunakan alokasi waktu 5 menit. Kegiatan intinya selama 150 menit. Dan kegiatan penutup diakhiri dengan berdoa bersama-sama menurut keyakinan siswa masing-masing, alokasi waktu 15 menit. Sumber dan media pembelajaran dari buku pedoman guru, tema kepemimpinan kelas 6, buku tema terpadu, kurikulum 2013, buku siswa tema kepemimpinan kelas 6, beserta buku teks bacaan lingkungan sekitar. Materinya berdiskusi untuk menentukan pembicara pidato, pendengar pidato, tempat dan suasana pidato, menyusun konsep urutan isi pidato, dan metodenya ada saintifik, permainan atau simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah.
Hasil penilaiannya sama dengan penilaian di kelas rendah. Deskripsi RPP-nya pun sama dengan kelas rendah, tapi menyesuaikan kelas dan subtemanya. Proses pembelajarannya pun kurang lebih sama. Dan hasil pembelajarannya pun sama berdasarkan teori taksonomi Bloom melalui 3 kategori ranah antara lain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ini pun contoh evaluasi pembelajaran.